Film ini berkisah pada zaman Yunani kuno, di mana pada masa ini manusia masih menyembah para dewa. Nah, suatu malam di tengah lautan, seorang nelayan miskin menemukan sebuah peti mati yang berisikan mayat seorang perempuan dan seorang bayi yang ternyata masih hidup. Nelayan ini pun mengambil bayi itu dan membesarkannya dengan nama Perseus. Dalam kehidupannya, Perseus tumbuh menjadi pemuda gagah dan hidup tenang bersama dengan keluarga angkatnya. Hingga suatu ketika nasib buruk menimpa Perseus. Di saat sedang memancing ikan bersama keluarganya, ada sekelompok prajurit kerajaan yang menumbangkan patung besar milik dewa Zeus. Bahkan para prajurit ini dengan beraninya menantang para dewa. Dan tiba-tiba salah seorang dewa bernama Hades dengan pasukan monsternya muncul di sana, membunuh para prajurit yang ada. Sialnya, kapal keluarga Perseus juga ikut diserang, yang mengakibatkan semua keluarganya baik ayah, ibu beserta adiknya tenggelam, dan hanya Perseus yang berhasil selamat. Singkat cerita, Perseus diselamatkan oleh para prajurit yang berhasil bertahan, dan ia dibawa ke sebuah kota besar bernama Argos. Perseus beserta prajurit yang ada dibawa ke hadapan sang raja. Dan di sini diketahui ternyata sang raja dan ratulah orang yang memerintahkan para prajurit untuk menumbangkan patung Zeus, dengan tujuan untuk mendeklarasikan perang dengan para dewa. Melihat kesombongan mereka, Zeus sang dewa agung marah besar, dan ia memerintahkan Hades saudaranya untuk memberikan peringatan kepada mereka. Tak lama Hades muncul di sana, menghabisi semua prajurit dengan mudahnya. Kemudian ia memberikan peringatan kepada kerajaan yang sombong itu. Ia membuat sang ratu yang sangat cantik menjadi nenek tua, dan mengatakan kepada mereka untuk mengorbankan sang putri yang bernama Andromeda. Kalau tidak, pada saat gerhana matahari, kota Argos akan terkena amukan dewa Hades, dan dihancurkan oleh monster laut Kraken. Setelah kejadian ini, Perseus yang selamat dari amukan Hades dipenjara. Tak lama ia dikunjungi oleh seorang perempuan cantik bernama Ayo. Ayo bercerita tentang masa lalu Perseus, di mana dahulu ada seorang raja bernama Akrisios yang ingin memusnahkan para dewa. Sang dewa Zeus jelas marah, dan ia memberikan pelajaran kepada Akrisios dengan meniduri istrinya. Dan dari hubungan terlarang ini Perseus lahir. Namun Akrisios murka. Karena istrinya sudah ternoda oleh dewa, ia mengeksekusi mati istrinya sendiri dan membuang istrinya beserta Perseus yang masih bayi ke lautan. Tapi Perseus tidak peduli lagi dengan masa lalunya yang merupakan anak dewa. Ia hanya peduli untuk balas dendam kepada Hades yang telah membunuh keluarganya. Nah, untuk mengalahkan Hades, Ayo berkata bahwa Perseus harus mengalahkan Kraken terlebih dahulu, yang merupakan makhluk ciptaan Hades, agar Hades menjadi lemah dan dapat dikalahkan. Mendengar hal itu, Perseus langsung bersemangat. Ia mengajukan diri untuk menyelamatkan kerajaan itu dari amukan Kraken. Bersama dengan prajurit kerajaan, Perseus pergi melakukan sebuah perjalanan untuk menjumpai penyihir, dengan tujuan untuk bertanya bagaimana caranya mengalahkan monster laut Kraken. Nah, karena tidak mau rencananya gagal akibat Perseus, Hades mendatangi sang raja Akrisios yang sudah dikutuk oleh Zeus. Dan ia memberikan tugas untuk membunuh Perseus, yang tak lain adalah anak dari istrinya dan Zeus dahulu. Mengetahui anak haram dari istrinya masih hidup, Akrisios dengan senang hati mengiyakan permintaan Hades. Cerita pun berlanjut di tengah hutan, saat Perseus dan para prajurit sedang beristirahat. Di tengah istirahat mereka, Perseus diajarkan cara berpedang oleh komandan pasukan yang bernama Draco. Kemudian secara tidak sengaja, ia menemukan sebuah pedang pemberian dewa Zeus. Nah, rupanya si dewa Zeus ini secara diam-diam selalu memikirkan anaknya Perseus, dan ia memberikan hadiah kepada putranya. Tapi Perseus menolak pedang pemberian ayahnya, karena ia sangat benci dengan dewa yang sudah membunuh keluarganya.
Sialnya tak lama setelah menemukan pedang itu, mereka diserang oleh Akrisios yang ingin membunuh Perseus. Di akhir pertarungan mereka berhasil memotong tangannya dan membuat Akrisios kabur. Malangnya saat sedang mengejar Akrisios, mereka malah dihadang oleh sekelompok kalajengking raksasa. Tapi tiba-tiba ada makhluk aneh yang berasal dari bangsa jin yang menolong mereka. Dan entah bagaimana bangsa jin ini bisa mengendalikan kalajengking raksasa itu. Singkat cerita, bangsa jin ini bersedia menolong mereka untuk mengalahkan para dewa. Bersama-sama mereka pergi ke sebuah tempat misterius menemui 3 orang penyihir. Penyihir ini berkata kepada Perseus, cara mengalahkan Kraken yaitu dengan menggunakan kekuatan Medusa yang mampu merubah makhluk apapun yang melihat matanya menjadi batu. Mendapati informasi itu, Perseus memiliki sebuah rencana, yaitu untuk mengambil kepala Medusa agar bisa mengalahkan Kraken. Mereka pun pergi ke dunia kematian, mendatangi sebuah kuil tua tempat Medusa tinggal. Dengan sisa anggota yang hanya tinggal beberapa orang saja, mereka berencana untuk mengalahkan Medusa. Tapi ketika baru saja masuk, mereka langsung diserang. Satu persatu prajurit yang ada berubah menjadi batu, dan hanya meninggalkan Perseus seorang diri. Perseus tak mau menyerah. Menggunakan tameng yang ia bawa sebagai cermin, Perseus mencoba mengalahkan Medusa tanpa melihat matanya. Dan ia akhirnya berhasil memenggal kepala Medusa. Namun semua belum berakhir. Saat keluar dari kuil itu dan bertemu dengan Ayo, entah dari mana Akrisios muncul dan menusuk Ayo dari belakang. Pertarungan antara mereka kembali terjadi. Tapi kali ini Perseus menggunakan pedang pemberian ayahnya, sehingga kekuatan setengah dewa dalam dirinya bangkit, dan ia dapat mengalahkan Akrisios. Sayangnya karena luka yang dideritanya, Ayo tak mampu bertahan, dan akhirnya terbunuh di pelukan Perseus. Merasa sangat kesal kehilangan perempuan yang ia sukai, Perseus langsung pergi membawa kepala Medusa, dan menaiki Pegasus yang datang kepadanya untuk segera kembali ke Argos, agar ia dapat mengalahkan Hades. Tempat pun kembali berpindah di kota Argos, di mana para rakyat yang ketakutan akan serangan Kraken menerobos masuk ke istana dan mengambil paksa Putri Andromeda untuk dikorbankan. Dan tak lama gerhana matahari terjadi. Laut pun terbelah dan Kraken keluar dari sarangnya untuk menghancurkan Argos. Para manusia yang tinggal di sana akhirnya terbunuh. Karena hal ini, Zeus merasa menyesal dan ingin menghentikan semua kejadian ini. Tapi ia dihalangi oleh Hades, yang akhirnya menunjukkan niatnya yang sebenarnya. Ternyata tujuannya selama ini adalah untuk membunuh para manusia di Argos, agar para manusia yang lain membenci Zeus, dan Zeus kehilangan kekuatannya.
Kemudian Hades dapat mengambil tahta Zeus sebagai pemimpin para dewa. Karena sudah kehilangan banyak manusia, Zeus sebagai dewa semakin lemah dan tidak bisa melawan Hades. Beruntungnya Perseus datang tepat waktu untuk menyelamatkan Andromeda dan mengalahkan Kraken. Hades yang mengetahui hal ini pergi ke kota Argos. Menggunakan monster-monsternya, ia berusaha merebut kepala Medusa dari Perseus. Perseus mati-matian mencoba mengambil kembali kepala Medusa. Akhirnya ia melompat dari Pegasus untuk mendapatkan kepala itu dan mendarat tepat di depan Kraken. Dengan cepat Perseus mengambil kepala Medusa dan membuat Kraken melihat matanya. Sehingga Kraken secara perlahan-lahan berubah menjadi batu. Ketika semuanya sudah berakhir, Hades pun muncul di hadapan Perseus. Dengan pedangnya, Perseus langsung mengeluarkan kekuatan Dewa Zeus yang ada pada dirinya, dan melempar pedang itu kepada Hades, sehingga Hades kembali terkurung di dunia bawah tanah, atau kembali ke neraka. Singkat cerita, setelah mengalahkan Hades, Perseus pergi menolong Andromeda yang tenggelam, dan membawanya ke daratan. Kemudian ia pergi ke pinggir laut dan bertemu dengan ayahnya Zeus. Di sini Zeus berterima kasih kepada Perseus yang telah mengalahkan Hades. Kemudian ia memberikan hadiah kepada Perseus, di mana Zeus menghidupkan kembali Io untuk menjadi pendamping hidup Perseus, dan film pun berakhir.